Olin menanyakan pada kurir itu apakah masnya salah alamat, soalnya Olin sendiri tidak memesan paket. Kurir itu menjawab kalau di paket itu alamat penerimanya di rumah ini dan atas nama Puri. Dengan mengucapkan nama Puri, Olin jadi tahu kalau itu adalah paket kakaknya. Olin pun menerima paket yang diberikan kurir itu padanya. Sebelum kurir itu minta foto untuk bukti, Olin sempat bertanya pada kurir itu tentang kurir lain yang biasa mengantar paket di daerah sini. Olin juga menjelaskan bahwa itu kurir langganannya. Sambil memfoto, kurir itu memberitahu Olin kalau si Yogi lagi izin 2 minggu untuk tidak mengantar paket lagi karena Yogi hari ini menikah. Mendengar ucapan kurir itu, Olin kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channelnya Niken Aulia. Terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu stay nonton video-video aku di channel aku ini ya guys ya. Terima kasih juga buat supportnya, tetap setia dan pantengin terus video channel aku buat video-video berikutnya. Nah guys, kali ini aku ada cerita dari seorang cewek yang mencurahkan isi hatinya di cerita ini guys. Inisial nama dari cewek ini adalah O, sebut saja Olin. Si Olin ini punya kakak, inisialnya P, sebut saja Puri. Dan ada si cowok juga pastinya yang ikut terlibat di kisah ini yang berinisial Y, sebut saja Yogi. Sebelumnya mohon maaf karena di cerita ini semuanya nama-namanya nama-nama samaran dan tidak boleh menyebutkan nama aslinya. Kalian kepo? Yuk langsung gasken ke ceritanya guys. Olin. Ya, Olin ini seorang mahasiswa yang sedang berkuliah di rumah alias kuliah online. Dia sering mengerjakan kerjaan kuliah tuh di rumah. Olin ini tinggal hanya berdua dengan kakak perempuannya yang bernama Puri karena sejak kecil mereka berdua ini ditinggal orang tuanya kerja di luar negeri. Jadi Puri adalah sosok kakak dan juga ibu yang harus menjaga Olin saat orang tuanya tidak di rumah. Puri ini juga masih menginjak kuliah semester akhir. Bedanya sama Olin, kalau Olin itu kuliahnya online, kalau Puri itu kuliahnya offline. Jadi hanya hari-hari tertentu saja Puri masuk kuliah, hanya sesuai jadwal dia aja masuknya gitu guys. Waktu itu Olin dan Puri sama-sama di rumah. Si Olin lagi ngerjain tugas di rumah sambil mendengarkan musik di kamarnya. Tiba-tiba Puri membuka pintu kamar Olin dan menanyakan pada Olin apakah Olin memesan paket lagi. Karena posisi di situ ada kurir yang mengetuk pintu rumah mereka sambil berteriak paket gitu kan. Olin yang mendengar itu pun langsung berdiri dari tempat duduknya dan menyuruh Puri yang masih berdiri di tengah pintu untuk minggir. Puri heran dengan sikap adiknya yang setiap hari memesan paket terus-menerus. Padahal cuma paket yang harganya tak seberapa dan barang yang dipesan itu pun di rumah masih ada banyak. Sampai di pintu depan, Olin merapikan rambutnya dulu sebelum membuka pintu depan rumahnya. Kalau rambutnya serasa udah rapi, Olin membuka pintu itu dan pura-pura kalau dia menerima paket yang gak tahu kapan mesennya. Kemudian kurir itu memberitahu Olin kalau ada paket atas nama Olin. Olin dengan senang hati memberitahu kalau itu namanya dan menerima paket itu sambil tersenyum. Lalu kurir itu memberikan paketnya dan meminta foto Olin untuk memberi keterangan kalau paket itu sudah diserahkan kepada penerima. Hati Olin berbunga-bunga saat kurir itu memfoto si Olin. Setelah selesai semuanya, kurir itu pamitan untuk kembali lagi mengantar paket yang lain. Olin mengiyakan dan langsung masuk ke dalam rumah sambil memeluk paketnya dengan raut wajah yang sangat senang. Puri yang dari tadi mengintip kegiatan Olin saat mengambil paket dari kaca dalam rumah itu pun masih terheran-heran akan kelakuan adiknya. Puri menghampiri Olin dan menanyakan pada Olin tentang isi paket itu. Olin dengan santai menjawab kalau paket itu isinya buku. Padahal 2 hari yang lalu baru memesan buku dan hari ini pesan buku lagi fix. Mulai dari itu Puri tahu kalau adiknya hanya mengincar mas-mas tukang paket itu buat datang ke rumahnya setiap hari. Tak hanya kemarin, hari ini dan besoknya, bahkan setiap hari tanpa jeda hari ada saja paket yang beli atas nama Olin dan diantar dengan kurir yang sama.
Keesokan harinya, saat paket datang lagi dengan kurir yang sama, Olin dengan sigap membuka pintu dengan tergesa-gesa. Seperti biasa, kurir itu memberikan paketnya lalu memfoto Olin sebagai tanda bukti paket telah diterima. Sebelum kurir itu pergi, Olin memperhatikan nama di jaket yang dipakai kurir itu. Ya, namanya adalah Yogi. Olin tersenyum melihat Yogi, lalu Yogi bertanya pada Olin karena iseng. Dia tanya ke Olin, kenapa Olin selalu pesan paket setiap hari? Gitu. Olin dengan santai menjawab kalau dia malas keluar rumah, jadi dia pilih pesan online gitu. Olin juga memperingatkan Yogi untuk tidak bosan-bosan mengantarkan paket untuknya setiap hari. Lalu Yogi berpamitan untuk mengantar paket ke rumah yang lainnya lagi. Besoknya saat Olin dan Puri lagi sama-sama di rumah, Olin pakai parfum ke seluruh badannya dan bajunya agar tercium aroma wangi dan memakai bedak serta make up tipis-tipis di wajahnya. Puri yang dari tadi di sampingnya Olin sampai kebingungan sendiri gitu melihat tingkah adiknya yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Puri bertanya pada Olin, mau kemana make upan terus nyemprotin parfum banyak-banyak seperti itu gitu kan. Olin menjelaskan bahwa dirinya tidak kemana-mana, cuma paket dia akan datang, jadi dia mempersiapkan diri untuk ketemu kurir agar tetap perfect dikala mengambil paket. Puri yang mendengar jawaban adiknya itu pun langsung menepukkan jidat dan menggeleng-geleng kepalanya. Sampai Puri bilang ke Olin tentang apa kata tetangga yang setiap hari melihat kurir nganter paket ke rumahnya. Takut dikira ngepet gara-gara setiap hari mesen paket terus. Olin meyakinkan kakaknya untuk tetap dalam pendiriannya sendiri dan jangan ngurusin omongan orang lain. Tak lama dari itu, si Yogi kurir paket langganan Olin itu datang dan meneriaki paket pada rumah Olin. Segeralah Olin membuka pintu tanpa menghiraukan kakaknya. Yogi kaget melihat Olin yang terus-terusan pesan paket tanpa jeda hari sedikit pun. Yogi langsung memberikan paket pada Olin. Olin pun mengucapkan terima kasih pada Yogi. Kemudian Yogi meminta foto Olin seperti biasa untuk dijadikan barang bukti sambil berkata kalau Olin itu totalitas banget. Cuma ambil paket saja, suka dandan padahal cuma di rumah saja. Olin tersenyum karena ucapan Yogi itu. Setelah itu Yogi pamit untuk mengantarkan paket yang lainnya. Olin mengiyakan dengan senyuman tipis di wajahnya. Setelah Yogi pergi dari hadapan Olin masuk ke rumah sambil memeluk paket yang dibawanya serta memikirkan barang yang akan dibeli selanjutnya agar tetap bisa bertemu dengan kurir langganannya, yaitu si Yogi itu. Karena Olin selalu membeli barang-barang yang sudah dia punya di rumah. Besoknya lagi, tiba-tiba ada seseorang yang mengantarkan paket di rumah Olin dan Puri itu. Waktu itu Puri tidak di rumah, jadi hanya Olin aja yang di rumah. Olin yang mendengar teriakan paket dari luar rumahnya itu pun langsung membukakan pintu rumah untuk menerima paket. Bahkan Olin saja yang biasa menerima paket itu harus mempercantik dan memperwangi dirinya terlebih dahulu, tetapi tidak dengan hari ini. Hari ini dia langsung muncul di hadapan kurir dengan wajah naturalnya tanpa make up. Olin juga heran bahwa dia tidak merasa memesan paket, tetapi tiba-tiba saja ada kurir yang mengantarkan paket ke rumahnya. Posisinya di situ juga bukan Yogi tukang kurir langganannya, tetapi beda orang. Olin menanyakan pada kurir itu, apakah masnya salah alamat? Soalnya Olin sendiri tidak memesan paket. Kurir itu menjawab kalau di paket itu alamat penerimanya di rumah ini dan atas nama Puri. Dengan mengucapkan nama Puri, Olin jadi tahu kalau itu adalah paket kakaknya. Olin pun menerima paket yang diberikan kurir itu padanya. Sebelum kurir itu minta foto untuk bukti, Olin sempat bertanya pada kurir itu tentang kurir lain yang biasa mengantar paket di daerah sini. Olin juga menjelaskan bahwa itu kurir langganannya. Sambil memfoto, kurir itu memberitahu Olin kalau si Yogi lagi izin 2 minggu untuk tidak mengantar paket lagi karena Yogi hari ini menikah. Mendengar ucapan kurir itu, Olin kaget dan langsung masuk serta menutup pintu. Di balik pintu itu, Olin menangis mengingat ucapan kurir tadi. Sedangkan kurir yang baru mengantar paket tadi kaget juga melihat tingkah Olin yang tiba-tiba masuk rumah dan menutup pintu itu. Lalu kurir itu pergi untuk mengantar paket yang lainnya.
Mulai dari situ, Olin sudah tidak memesan barang dari all shop lagi karena dia trauma sudah menyukai orang yang salah. Jika kakaknya memesan barang di all shop, Olin tak mau lagi menerima paket itu. Dia benar-benar trauma pada paket. Nah guys, kurang lebih cerita yang dikirim Olin seperti itu. Sampai saat ini Olin benar-benar tak mau memesan bahkan menerima paket dari kurir lagi. Memang sih kalau udah suka sama orang itu, apapun akan kita lakukan agar orang itu bisa merespon suka balik gitu sama kita, ya kan? Tetapi ingat, cinta tidak bisa dipaksa. Jadi ya udah, terima apa adanya gitu, jalani yang ada dan ikuti alurnya. Semangat Olin, semoga Olin bisa mendapatkan cowok yang lebih dari Yogi ya Olin, yang bisa membuat Olin bahagia setiap hari. Terima kasih Olin udah ngirim cerita ke aku. Buat kalian yang punya cerita yang ingin dipubliskan, yuk langsung aja DM di salah satu sosmed aku ya guys ya. Linknya ada di deskripsi video ini ya, silahkan dicek. Oke, cukup sekian dulu cerita ini. Kalau aku ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.